Halo semuanya, aku Fadia Indara dari kelas 11.1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran informatika pada tahun ajaran 2025-2026. Tugas ini disusun di bawah bimbingan Bapak Armansyah, Sarjana Komputer Magister Pendidikan. Dalam video kali ini, aku akan membahas tentang eksplorasi jaringan komputer dan internet melalui video edukasi. Thank you. Jadi, gimana sih satu pesan P di WhatsApp bisa sampai ke HP teman kalian di luar kota dalam sekejap? Apakah pesan itu terbang? Ataukah ada kabel rahasia di bawah tanah? Hari ini kita akan bedah tuntas semua teknologinya. Mulai dari bentuk jaringannya, cara datanya dikirim, sampai gimana sistem ngecek kalau ada data yang rusak. Siapkan catatan kalian, karena perjalanan 15 menit ke depan akan sangat menarik. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang sangat krusial, yaitu topologi jaringan. Kalau kalian bingung, apa itu topologi? Bayangkan saja seperti tata letak kursi di dalam kelas atau peta jalan di sebuah kota. Topologi adalah cara kita menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya secara fisik maupun logis. Pemilihan topologi ini sangat penting karena akan menentukan kecepatan data, biaya kabel, dan seberapa gampang jaringan itu diperbaiki kalau ada kerusakan. Mari kita bedah 6 jenis topologi yang paling sering digunakan. Yang pertama, topologi bus. Ini adalah sesepuhnya topologi. Bentuknya sangat sederhana, yaitu satu kabel panjang yang disebut backbone atau tulang punggung, di mana semua komputer menempel di sana menggunakan konektor T. Kenapa orang pakai ini? Karena hemat kabel dan sangat murah. Tapi ada risiko besar. Ibarat jemuran, kalau tali utamanya putus, semua baju bakal jatuh ke tanah. Di topologi bus, kalau kabel utamanya rusak atau putus di satu titik saja, maka seluruh jaringan akan mati total. Selain itu, sering terjadi tabrakan data atau collision kalau banyak komputer mengirim data secara bersamaan. Kedua, topologi star. Ini adalah topologi yang paling banyak kalian temui di lab komputer, sekolah, atau kantor. Sesuai namanya, bentuknya seperti bintang dengan satu alat pusat sebagai jantungnya, yaitu hub atau switch. Kelebihannya luar biasa. Kalau komputer di meja nomor 1 kabelnya putus, komputer di meja lain tidak akan terganggu sama sekali. Jaringan tetap jalan terus, tapi ingat, kelemahannya ada pada alat pusatnya. Kalau switch atau hubnya rusak, maka seluruh jaringan akan lumpuh. Jadi, jantungnya harus benar-benar dijaga agar tidak kepanasan atau rusak. Ketiga, kita punya topologi ring. Di sini, setiap komputer terhubung kedua tetangganya, membentuk lingkaran tertutup seperti cincin. Data di sini mengalir satu arah. Uniknya, data dikirim menggunakan sesuatu yang disebut token. Hanya komputer yang memegang token inilah yang boleh mengirim data. Ini bagus untuk mencegah tabrakan data. Tapi masalahnya, kalau ada satu komputer aja yang rusak atau kabelnya dicabut, aliran token ini akan terhenti dan seluruh jaringan akan ikut mati. Ibarat estafet, kalau satu orang jatuh, pelari berikutnya tidak akan pernah menerima tongkatnya. Keempat, ini adalah topologi yang paling tangguh, yaitu topologi mesh. Dalam topologi ini, setiap komputer terhubung langsung ke setiap komputer lain dalam jaringan. Bayangkan betapa banyaknya kabel yang dibutuhkan. Kenapa ada orang mau pakai ini? Karena keamanannya. Kalau satu kabel putus, tenang saja. Masih ada ribuan jalan tikus lainnya untuk sampai ke tujuan.
Tidak akan ada cerita jaringan mati di sini, tapi tantangannya adalah instalasinya sangat rumit dan biayanya sangat mahal karena boros kabel. Biasanya ini hanya digunakan untuk jaringan yang sangat kritis seperti sistem server bank atau pangkalan militer. Kelima, ada topologi tree atau pohon. Ini sebenarnya adalah gabungan dari topologi star yang disusun secara hierarki menggunakan topologi bus sebagai batang utamanya. Biasanya digunakan di gedung bertingkat. Lantai 1 punya jaringan star sendiri, lantai 2 punya sendiri, lalu semuanya dihubungkan ke kabel utama. Kelebihannya adalah manajemen data yang terpusat dan mudah untuk diperluas. Tapi, kalau kabel utama atau batang pohonnya putus, maka cabang-cabang di atasnya akan ikut terputus komunikasinya. Terakhir, yang keenam adalah topologi hybrid. Sesuai namanya, ini adalah campuran. Topologi hybrid adalah gabungan dari 2 atau lebih jenis topologi yang berbeda. Misalnya, sebuah perusahaan menggabungkan topologi star di ruang administrasi dengan topologi ring di ruang produksi. Kelebihannya adalah sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan bangunan atau anggaran. Namun, perawatannya paling sulit karena teknisinya harus paham banyak jenis topologi sekaligus dan pengaturan hub atau switch-nya jadi jauh lebih kompleks. Nah, itulah 6 jenis topologi yang menjadi fondasi internet kita saat ini. Setiap topologi punya cerita, punya kelebihan, dan punya risiko masing-masing. Jadi, kalau nanti kalian jadi ahli jaringan, kalian harus pintar-pintar memilih mana yang paling cocok untuk kebutuhan kalian. Selanjutnya, kita akan bahas gimana cara komputer-komputer ini ngobrol. Jangan kemana-mana. Setelah kita memahami arsitektur fisik atau topologi, sekarang kita masuk ke materi yang lebih kompleks, komunikasi data. Secara definisi, komunikasi data adalah pertukaran informasi antara 2 perangkat melalui media transmisi. Namun, di era modern, komunikasi data tidak bisa berdiri sendiri tanpa raksasa yang kita sebut internet. Internet adalah jaringan dari jaringan, network of networks, yang menghubungkan berbagai topologi di seluruh dunia. Agar komunikasi di internet ini berhasil, diperlukan 5 komponen kunci. Pertama adalah pesan, yaitu informasi yang akan dikirim. Kedua adalah sender atau pengirim. Ketiga adalah receiver atau penerima. Keempat adalah media transmisi, yang bisa berupa kabel serat optik bawah laut atau gelombang nirkabel satelit. Dan yang kelima adalah protokol. Protokol adalah aturan main atau bahasa yang disepakati secara global, seperti TCP, IPE. Tanpa protokol, komputer kita ibarat orang yang berteriak di tengah keramaian tanpa ada yang mengerti bahasanya. Internetlah yang menjadi jembatan raksasa yang memastikan pesan kalian bisa melintasi berbagai negara melalui ribuan node jaringan yang berbeda. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana file video berukuran besar bisa berpindah lewat jalur internet yang padat tanpa macet? Jawabannya adalah teknologi packet switching. Mari kita bedah alur perjalanannya secara teknis dari awal sampai akhir. 1. Segmentasi di sisi sender. Saat kamu menekan tombol kirim, file tersebut tidak langsung meluncur utuh. Komputer pengirim akan memecah file tersebut menjadi unit-unit kecil yang disebut paket. 2. Pemberian header. Setiap paket diberikan paspor yang disebut header. Header ini berisi informasi krusial, alamat IP asal, alamat IP tujuan, nomor urut paket agar bisa disusun kembali, dan kode kendali. 3. Routing di jalur internet. Setelah paket dilepaskan, mereka akan bertemu dengan perangkat cerdas bernama router. Router adalah polisi lalu lintas internet.
paket-paket dari satu file yang sama tidak harus lewat jalan yang sama. Paket nomor 1 bisa lewat jalur Amerika, paket nomor 2 bisa lewat jalur darat Eropa. Router akan mengevaluasi header dan mengarahkan paket ke rute tercepat yang tersedia saat itu. 4. Kompilasi ulang di sisi receiver. Begitu paket-paket ini sampai di tujuan, mereka mungkin datang secara acak atau tidak berurutan. Di sini, perangkat penerima akan melakukan kompilasi ulang atau penyusunan kembali berdasarkan nomor urut di headernya. 5. Verifikasi ketat dan anti data loss. Sebelum file dibuka, sistem melakukan verifikasi total. Penerima memeriksa header untuk memastikan identitas benar, mengecek CRC, cyclic redundancy check, untuk mendeteksi apakah ada bit yang rusak selama perjalanan, memvalidasi konten, hingga memeriksa kapasitas file. Jika ada potongan yang hilang atau rusak, sistem akan otomatis meminta pengirim untuk mengirim ulang bagian itu saja, sampai file benar-benar utuh 100%. Dalam proses pengiriman paket tadi, internet menggunakan 2 jenis kurir utama, TCP dan UDP. Perbedaannya sangat terasa pada platform video yang kita gunakan sehari-hari. TCP, Transmission Control Protocol, ini adalah kurir yang sangat perfeksionis. Ia memastikan data sampai 100% tanpa celah. Jika ada paket hilang, ia akan berhenti dan meminta kirim ulang. Contohnya YouTube. YouTube mengutamakan kualitas. Itulah sebabnya saat internet kita tidak stabil, YouTube akan mengalami buffering. YouTube menggunakan TCP karena ingin memastikan semua paket data video terkumpul sempurna agar gambar tidak pecah atau rusak saat diputar. UDP, User Datagram Protocol. Ini adalah kurir yang mengutamakan kecepatan murni. Ia tidak peduli jika ada paket yang hilang atau drop. Yang penting, data terus mengalir tanpa henti. Contohnya TikTok dan live streaming. Di TikTok, kecepatan scrolling adalah segalanya. Pernahkah kalian melihat video TikTok yang di detik awal terlihat buram atau kotak-kotak, tapi videonya tetap jalan? Itu adalah karakter UDP. TikTok mengabaikan pengecekan ulang demi menjaga agar aliran video tetap lancar tanpa interupsi buffering yang lama. Lalu, dalam bentuk apa paket-paket tadi merambat di kabel? Kita mengenal 2 jenis transmisi. Transmisi analog menggunakan gelombang kontinu yang berubah-ubah secara halus. Analog sangat natural, seperti suara manusia, tetapi sangat lemah terhadap noise atau gangguan magnetik. Gangguan sedikit saja bisa membuat data analog rusak atau kresek-kresek. Transmisi digital. Ini adalah bahasa asli komputer, yaitu angka biner 0 dan 1. Sinyal digital jauh lebih kuat terhadap gangguan. Selama komputer bisa membedakan mana ada tegangan 1 dan tidak ada tegangan 0, maka datanya tetap akurat 100% meskipun dikirim melalui kabel serat optik di dasar samudra. Terakhir, kita bicara soal manajemen trafik agar internet tetap stabil. Multiplexing adalah teknik menggabungkan banyak sinyal komunikasi ke dalam satu media transmisi secara bersamaan. Ibarat satu jalan tol besar yang dibagi menjadi banyak jalur lajur agar ribuan mobil bisa lewat bersamaan tanpa tabrakan. Switching adalah metode untuk menentukan jalur koneksi antar node, dan untuk menjaga kualitas, ada error checking seperti RCE sebagai detektif pencari kesalahan, serta flow control. Flow control bertugas sebagai pengatur kecepatan. Jika komputer pengirim sangat kencang mengirim data, sementara penerima adalah perangkat lama yang lambat, flow control akan mengirim sinyal agar pengirim melambatkan temponya, sehingga data tidak tumpah dan sistem tidak mengalami crash. Wah, ternyata perjalanan sepotong data dari satu klik send hingga sampai ke tujuan adalah sebuah keajaiban teknologi yang luar biasa rumit. Kita sudah belajar banyak hari ini dari topologi, perjalanan paket, hingga perbandingan TCP dan UDP. Semoga video edukasi ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Aku Fadia Aindara, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.